Halo, kembali lagi di IAE Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan melanjutkan alur film Tensei Shitara Slam Dateken. Langsung saja kita ke filmnya. Di posisi lain, ada dua orang pria yang sedang membicarakan Rimuru yang berhasil mengalahkan Archlord. Raja Iblis Milim masih menikmati makanan yang telah disajikan. Rimuru dan Kaijin melihat perkembangan pesta dan Gabiru, lalu memuji kehebatan kerja mereka. Mereka membicarakan tentang obat yang sudah dibuat oleh pesta dan berencana untuk menjualnya. Di saat Rimuru dan Kaijin keluar dari gua, dia melihat ledakan yang sangat besar. Rimuru pun langsung melihatnya. Rimuru melihat Rigut yang terluka parah dan langsung mengobatinya. Raja Iblis Milim telah mengalahkan orang yang membuat Rigut terluka. Mereka kemudian berkumpul di sebuah ruangan. Rimuru pun bertanya tentang tujuan bawahan Raja Iblis Cherion datang ke desa Rimuru. Akan tetapi, anak buah Karyon itu terus saja meremehkan Rimuru, dan Rimuru menganggap kalau Karyon adalah musuhnya, karena melihat sikap anak buahnya. Rimuru kemudian menyuruh anak buah Karyon untuk pergi. Rimuru kemudian bertanya kepada Milim tentang Raja Iblis Karyon. Tanpa sengaja, Milim menjawab kalau dia tidak bisa memberitahu rahasianya kepada Rimuru. Rimuru terus saja mendesak Milim agar mengaku. Akan tetapi, Milim tidak bicara sedikit pun. Kalau Milim tidak bisa memberitahu Rimuru, maka Rimuru akan terus mengganggunya. Dan sebagai sohib, dia akan membuatkan Milim senjata. Milim pun senang mendengarnya. Kemudian Milim mulai menceritakan semuanya. Raja Iblis Clayman, Karyon Pren, dan juga dirinya memanfaatkan Gelmud untuk melahirkan Raja Iblis Moneka baru. Badai yang turut berdatangan bersama dengan serangan Raja Iblis Milim perlahan-lahan semakin kuat untuk melahap Rimuru dan rakyatnya. Di perjalanan, tim yang dipimpin oleh ketua Yom itu diserang oleh Knig Spider. Yom menyuruh mereka untuk bersiap. Tiba-tiba muncullah Gobeta yang masih mengenali kapal yang ada di dalam formasi itu. Dengan sekali serangan, Gobeta akhirnya bisa mengalahkan Knig Spider itu. Setelah itu, Knig Spider yang telah dikalahkan itu kemudian dimasak dan dibagikan kepada semua rakyat Rimuru. Sementara itu, kapal dan yang lainnya menemui Rimuru. Rimuru kemudian memperkenalkan Benimaru, Soe, Suna, dan Shion kepada mereka, lalu memperkenalkan Milim yang baru saja datang. Pesta pun datang memberitahu tentang perjanjian Rimuru dengan Raja Gazel. Lalu mereka pun menerima permintaan Rimuru untuk menjalin hubungan kerjasama dalam perdagangan. Rimuru menyuruh mereka untuk menetap sementara. Hal itu dilakukan agar mereka percaya kalau Rimuru dan yang lainnya tidak akan berbahaya. Rimuru meminta kepada Youm dan yang lainnya untuk menyebar isu kalau Youm yang sudah membunuh Archlord dan Rimuru serta yang lainnya hanya membantu Youm. Hal itu dilakukan agar banyak orang-orang yang muda untuk percaya. Youm pun menyetujui dan mempercayai Rimuru. Youm kemudian mulai memanggil Rimuru dengan Tuan Rimuru. Di posisi lain, Fabio, anak buah Karyon, merasa sangat kesal dan marah kepada Milim karena perbuatan yang telah dilakukannya. Di saat Fabio dan yang lainnya sedang berbincang, tiba-tiba muncullah seorang badut berbadan besar. Dia adalah Putman. Putman adalah anggota aliansi badut veteran yang dikenal sebagai badut pemarah. Di belakang badut besar-besar itu muncul seorang badut lagi. Dia adalah Ter. Ter memberitahu kalau dia dan Putman bukan musuh mereka. Kemudian salah satu dari anak buah Karyon mulai memperkenalkan dirinya. Fabion dan yang lainnya adalah anggota pengawal kerajaan di bawah Raja Iblis Karyon. Putman memberitahu mereka tentang kekuatan yang luar biasa dan menyuruh Fabio untuk menjadi Raja Iblis saja untuk bisa mengalahkan Raja Iblis Milim. Mereka mengatakan tentang Karibdis. Seketika Fabio terkejut mendengar tentang Karibdis. Di saat kedua badut akan pergi, Fabio menahannya dan menyuruh kedua badut tersebut untuk menceritakan Raja Iblis. Kedua badut itu terus saja merayu Fabio untuk menjadi Raja Iblis. Pada akhirnya, Fabio menerima tawaran dari kedua badut itu untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Fabio kemudian menyuruh temannya untuk pulang dan menceritakan semua yang terjadi, dan dia meminta tolong untuk menyampaikan kalau dia mundur dari posisi 3 kesatria. Temannya kemudian meninggalkan Fabio. Fabio meminta kedua badut itu untuk menunjukkan jalan. Dia ingin sekali menggabungkan kekuatannya dengan Karibdis. Di posisi lain,
Milim, Shino, dan Suna sedang berendam di pemandian air panas. Seperti biasa terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Ada Rimuru dan juga Puze yang sedang berbincang tentang sesuatu. Sementara itu, Fabio dan kedua badut tersebut sudah sampai di tempat Charybdis. Fabio merasakan aura yang kuat. Putman, si badut yang berbadan besar itu, memberitahu kepada Fabio untuk mempersembahkan mayat yang banyak jika ingin menggunakan kekuatan yang luar biasa dari Charybdis. Kedua badut itu terus saja mempengaruhi Fabio. Pada akhirnya, Fabio mulai terpengaruh. Fabio kemudian masuk ke dalam gua tersebut. Akan tetapi, kedua badut itu mempunyai cara yang jahat dan licik. Rimuru tetap memuji kemampuan Milim karena bisa mendapatkan monster dengan mudah. Saat itu muncullah Tria. Dia adalah adik dari Traini. Dia memberitahu kalau ada bencana yang akan datang. Tria memberitahu kalau Charybdis telah dibangkitkan. Kekuatan Charybdis sama dengan kekuatan Raja Iblis. Traini dan yang lainnya sedang menghalanginya, tapi sama sekali tidak mempan. Lalu Tria memberitahu tujuan Charybdis adalah desa Rimuru. Rimuru dan yang lainnya akhirnya berdiskusi di ruang rapat. Tria memberitahu kalau Charybdis adalah penguasa langit yang ganas. Charybdis terlahir dari kumpulan Magichul milik Peldora yang bocor. Rimuru pun menyuruh semuanya untuk mempersiapkan segalanya untuk melawan Charybdis. Pertarungan sudah mau dimulai. Lokasinya di antara ibu kota Federasi Jura Tempest, ibu kota Rimuru, dan kerajaan bersenjata Dwargon. Lawannya adalah Charybdis. Untuk melawan Charybdis, Rimuru memiliki tim Benimaru dan Gobeta, beserta Goblin, Rider, para High Orc, pimpinan Guild, Gabiru, dan anak buahnya. Lalu bantuan dari Raja Gazel. 100 Pegasus di bawah pimpinan kepala kesatria Dolp. Hal itu sungguh membuat yakin Rimuru. Benimaru menjadi yang pertama menyerang. Akan tetapi mereka tidak terbakar dengan skill dari Benimaru. Rimuru kemudian menyuruh yang lainnya untuk menyebar dan menyerang monster-monster itu. Mereka terus berusaha mengalahkan Charybdis dan yang lainnya. Kemudian Rimuru menyuruh mereka untuk mundur dan beristirahat dan membiarkan Rimuru untuk mengalahkan Charybdis. Rimuru kemudian menyuruh sistem untuk menganalisis Charybdis dan ternyata di dalam tubuhnya ada seseorang. Dia terus saja memanggil Milim. Kemudian Rimuru menyuruh Milim untuk melawan Charybdis tanpa membunuh Fabio, anak buah Raja Iblis Carrion, dan akhirnya Milim bisa mengalahkan Charybdis itu dan tanpa membunuh Fabio. Fabio kemudian tersadar dan menceritakan semuanya. Rimuru kemudian memaafkan Fabio lalu menyuruhnya untuk pulang. Tiba-tiba Carrion datang dan langsung memukul Fabio. Carrion lalu meminta maaf kepada Rimuru karena anak buahnya telah berulah dan lalai dalam mengawasi mereka. Carrion merasa berutang budi pada Rimuru. Rimuru pun menawarkan perjalanan fakta netralitas. Lalu Raja Carrion pun langsung menyetujuinya. Raja Carrion pun pergi membawa anak buahnya dan akhirnya kekacauan yang terjadi pun berakhir. Kaijin dan yang lainnya memanfaatkan tubuh Megalodon yang sudah mati itu. Mereka kemudian menikmati daging Megalodon itu dan membuat pesta. Dengan hilangnya ancaman Charybdis, kedamaian kembali di pusat kota Rimuru. Persetujuan dengan Raja Iblis Carrion yang sangat tak terduga membawa Federasi Jura Tempest ke dalam kemakmuran. Rimuru dan Mili serta beberapa perempuan lainnya berendam di pemandian air panas. Rimuru sangat berterima kasih kepada Milim. Pada saat itu, Milim harus pergi untuk bekerja. Dia kemudian menggunakan sihirnya untuk berpakaian dan langsung berpamitan kepada Rimuru dan yang lainnya. Di saat malam yang sunyi, para goblin dan yang lainnya sudah tertidur dengan pulasnya. Akan tetapi Rimuru kembali bermimpi tentang Shizu yang menyuruh Rimuru untuk melindungi anak-anak. Pada pagi harinya Rimuru memutuskan untuk pergi bersama Ranga ke ibu kota kerajaan Engracia. Ada Benimaru, Kaizin, Rigul, Goblin Rider, Guild, dan Rigud serta Gabiru yang akan menjaga desa sewaktu dia pergi ke ibu kota. Rimuru kemudian berangkat bersama Ranga. Rimuru berkata kalau mereka tidak perlu khawatir karena dia akan segera kembali dengan selamat. Kerajaan Engracia terletak di sebelah barat negara Rimuru. Di sana juga ada serikat petualang yang diikuti Fuze dan yang lainnya. Berkat Ranga, mereka sampai di ibu kota Engracia dalam waktu 3 hari. Rimuru kemudian menyuruh Ranga untuk bersembunyi di dalam bayangan. Ada proses identifikasi yang sangat ketat sebelum masuk ke dalam karena adanya penghalang sihir untuk mencegah invasi monster. Rimuru menyembunyikan auranya dengan topeng anti-iblis itu. Dengan itu, kartu identitas yang disiapkan oleh Puze Rimuru bisa masuk ke ibu kota tanpa masalah.
Rimuru melihat hal yang baru di sana. Rimuru kemudian masuk ke dalam kantor Serikat Bebas. Rimuru bertemu dengan Grandmaster Yuki Kaguraza. Rimuru juga memperkenalkan dirinya. Yuki langsung membahas tentang topeng yang digunakan oleh Rimuru. Yuki mengetahui kalau topeng itu adalah milik Shizu. Tiba-tiba Yuki menyerang Rimuru. Namun Rimuru dapat menahan serangan itu. Rimuru kemudian menceritakan kejadian yang membuatnya mati. Dan sepertinya Yuki sudah bisa menerima kehadiran Rimuru. Rimuru kemudian menceritakan tentang penyesalan Shizu. Dengan bantuan Yuki, Rimuru menjadi pengajar di sekolah itu dan akan mengajar murid Shizu. Pengajar juga mendapatkan ruang privat dan makan 3 kali sehari. Juga tunjangan hariannya 10 koin perak. Yuki kemudian menjelaskan tentang murid yang akan diajar oleh Rimuru. Setelah mendengar cerita dari Yuki, Rimuru kemudian bergegas masuk ke dalam kelas. Saat masuk, tiba-tiba ada seorang anak yang menyerang Rimuru. Untung saja Rimuru dapat menghindari serangan anak itu. Anak-anak itu kemudian melihat Rimuru dan bilang kalau dia mirip dengan Shizu.